Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita pada malam yang berbahagia ini Kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i juzuk 4 halaman 64 tentang anwa'ul wilayah, macam-macam wali. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul wilayah, ada macam-macam wali. Ini tentang lanjutan bab nikah kemarin. Innal wilayata fi zawaji nau'ani, wilayatu ijbar wa wilayatu ikhtiyar. Sesungguhnya perwalian dalam masalah perkawinan itu ada dua macam. Wali dalam masalah perkawinan atau pernikahan ada dua macam. Ada namanya wilayah ijbar, ada namanya wilayah ikhtiyar. Arti wilayah ijbar, seorang wali yang berhak untuk memaksakan kehendak terhadap yang diwalikannya. Ada namanya wali ikhtiyar, wali yang baru boleh menikahkan ketika diminta untuk menikahkan. Ada dua macam kemarin. Wali kullin minhuma ahkamun, bagi setiap dari kedua wali itu ada hukum masing-masing. Ya. Yang pertama wilayah ijbar dulu. Jadi wali yang boleh memaksakan yang diwalikannya, atau katakanlah anaknya kan, atau cucunya. Tasbutu faqat lil abi summa lil jaddi abil abi. Jadi wali yang boleh memaksakan, walaupun di sini tidak berarti memaksakan kehendak, ada syarat-syaratnya. Sebutlah wilayah ijbar itu cuma bagi bapak dan kakek. Cuma bapak dan kakek yang masuk dalam kategori wali mujbir, dia boleh memaksa. Wala wilayata ijbar li ghairihima, dan tidak ada berlaku kewalian ijbar bagi selain keduanya. Selain bapak dan kakek tidak boleh memaksa anaknya atau katakanlah cucunya untuk dinikahkan. Wa takunu fi tazwijil bintil bikri saghiratan kanat au kabiratan akilatan au majnunatan. Dan ada ianya wilayah ijbar itu berlaku pada menikahkan anak perempuan yang masih perawan. Kecil ada ianya anak perempuan ataupun sudah besar. Berakal ada ia ataupun gila. Ya, majnunah gila. Ya. Jadi berlaku bagi bapak dan kakek untuk boleh memaksa, untuk boleh dia jadi wali ijbar. Ini ijbar istilahnya aja. Arti ijbar dia boleh memaksa. Arti memaksa boleh menikahkan tanpa minta izin. Dia punya anak atau punya cucu, dia boleh menikahkan tanpa harus minta izin. Itu arti ijbar. Jadi ijbar itu hanya berlaku kepada bapak dan kakek dan berlaku dalam rangka menikahkan anak perempuan yang masih perawan. Tanpa dilihat apa dia masih kecil atau sudah besar, atau dia sehat-sehat atau dia dalam kondisi sakit. Nah, jadi pada anak perempuan yang masih perawan itulah berlaku boleh menikahkan tanpa izin, tanpa minta izin kepada sang anak atau cucu. Wali-waliha ayuzawwijaha bighairi idniha wa ridhaha. Ya, dan boleh bagi walinya tadi, bapak dan kakeknya, untuk menikahkan anak perempuan tadi yang masih perawan bighairi idniha, tanpa izinnya si perawan, wa ridhaha, dan tanpa ridhanya si perawan. Ya. Makanya ada kejadian di kampung, tahu-tahu seorang anak sudah dinikahkan oleh bapaknya dengan si Fulan bin Fulan misalkan. Walaupun si anak ini nggak cinta. Ya, nggak lihat cinta. Nggak lihat cinta. Cinta bisa tumbuh belakangan. Nah, ini kategorinya berlaku cuma bagi ayah dan kakek, tidak berlaku bagi paman, abang, dan seterusnya, sebagaimana tertib wali kemarin. Kenapa bapak dan kakek boleh melakukan seperti itu, menikahkan anaknya tanpa izinnya, tanpa ridhanya?
li'annahu yahtatulaha. Karena kakek atau bapak biasanya sangat berhati-hati untuk kemanfaatan anaknya. Sangat berhati-hati. Pasti akan memilih pasangan yang serasi, yang cocok, yang soleh. Dan dikecualikan kan, ada kecuali kalau memang sedikit lagi. Wa huwa adra bi maslahatiha. Jadi ayah itu lebih paham tentang kemaslahatan anaknya tadi, putrinya tadi. Makanya boleh diberikan hak. Wa ma'at tawaffuri syufqati 'alaiha, bersama sempurnanya kasih sayang terhadap putrinya. Seorang ayah, jarang ayah yang tidak mencintai putrinya, jarang. Nah, kan? Kakek sangat sayang kepada cucunya yang perempuan. Itu alasan pertama. Kemudian wa'ala wali adami khubaratiha fil umuri zaujiyah wali hayaiha. Yang kedua karena dia belum pernah mencoba kehidupan berumah tangga, kan putri tadi masih perawan. Ya. Dia belum pernah pengalaman dalam bidang pernikahan. Dan dia biasanya suka pemalu. Makanya boleh orang tua atau kakeknya menikahkannya tanpa izin dan tanpa ridhonya. Yang penting orang tua itu harus memilih jodoh yang sepadan. Walima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ada dalil, ada hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, al ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Nabi bersabda, seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Itu artinya tidak boleh seorang wali menikahkan janda tanpa izinnya. Itu kalau janda. Ini kan ceritanya kita anak perawan. Ya. Wal bikru tusta'zanu fi nafsiha wa idnuha sumatuha. Dan bermula si perawan itu diminta izin pada dirinya. Kalau dalam hadis perawan tetap harus minta izin. Cuma wa idnuha sumatuha, izinnya itu diamnya. Secara umum minta izin. Tapi bila kita pahami dari hadis ini, tadi di awal hadis seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya. Mafhum mukhalafahnya, kalau si bikir itu tidak berhak untuk dirinya, berarti walinya lebih berhak terhadap dirinya. Begitu para ulama mengambil paham. Annal bikra waliyuha ahaqqu biha min nafsiha, kalau dipahami. Seorang perawan berarti walinya lebih berhak untuk dirinya daripada dirinya. Makanya wali dari si perawan tadi, bapak dan kakeknya khususnya, tidak perlu minta izin. Bukan tidak perlu minta izin, boleh menikahkan tanpa minta izin. Kalau minta izin lebih baik. Nah, jangan salah paham ya kan? Artinya sah seorang ayah, seorang kakek menikahkan anak perempuannya dengan yang sepadan tanpa minta izin. Bukan berarti tidak dianjurkan minta izin. Kalau seorang ayah minta izin lebih indah lagi. Tanya sama putri kan, mau nggak ngabang pulang? Nah, kalau mau ya udah, nggak mau juga boleh nikahkan, apalagi mau. Nah. Itu dalam tafsir, kalau misalkan si putri itu yang perawan itu udah, kalau itu kecolongan, apa harus minta izin juga? Seandainya hamil duluan. Jadi apa si bapak itu masih berkuasa? Enggak. Ini syaratnya harus perawan. Tapi kan dia perawan. Ya. Tapi karena posisinya hamil duluan, posisi kan masalahnya posisinya kan dia belum nikah. Ya. Bro, ini duit bro. Keren bro. Yang penting bukti ya bro itu. Ratu. Penting. Wal aimu hiya saibu. Jadi aimu dalam hadis itu artinya janda. Nanti kita lihat definisi janda di sini gimana. Kan itu. Itu kan belum. Ya. Wahia ghairul biki, arti janda bukan perawan. Dalam riwayat yang lain as-saibu ahaqqu bi nafsiha. Dalam riwayat yang lain bunyinya janda itu lebih berhak terhadap dirinya.
Wala yahiqu li ghairil abi awil jaddi tazwijuha illa an tablugha wa ta'zana. Tidak berhak bagi selain bapak dan kakek untuk menikahkan si janda tadi kecuali bila dia sudah balik dan dimintakan izin. Yang penting dulu pokok poinnya, wali ada dua. Ada wali mujibir, bisa memaksa tanpa izin. Ada wali yang ghairu mujibir nanti. Wali ikhtiar namanya. Jadi wali ijbar ini yang boleh menikahkan anaknya tanpa izinnya cuma berlaku kepada bapak dan kakek. Itu juga ada syarat tambahan. Wa yushtaratu li sihhati wilayatil ijbari alla yakuna bainal abi awil jaddi wa bainal binti aw bintil ibni adawatun dhahirah. Disyaratkan untuk sah wilayah ijbar tadi bahwa tidak ada antara bapak atau antara kakek dan antara anak perempuan atau cucunya yang perempuan tadi enggak ada permusuhan. Enggak ada permusuhan yang zahir. Artinya antara ayah dan putrinya tadi enggak ada masalah. Nggak ada masalah sebelumnya yang membuat saling membenci ya. Kemudian antara kakek dan cucunya nggak ada masalah, nggak ada permusuhan. Itu baru berlaku boleh dinikahkan tanpa izin. Kemudian wa ayyuzawwijaha min kuf'in. Syaratnya lagi hendaklah bapak atau kakek tadi menikahkan si perempuan tadi yang masih perawan dengan yang sederajat, yang sekufu. Jadi disyaratkan nggak boleh. Misalkan seorang orang tua pengen menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang fasik, karena dia kaya raya misalkan, nggak sah. Nah, karena fasik itu nggak sekufu sama perempuan yang soleh. Nah, jadi sekufu di sini bukan masalah pekerjaan. Seorang muslim sesama muslim dan muslimah itu dianggap sekufu walaupun sukunya berbeda. Wa ayyuzawwijaha bimahri misliha, dan tambah lagi syaratnya bapak dan kakek tadi menikahkan si putri tadi dengan mahar misil. Arti mahar misil dengan mas kawin yang standar kakaknya si perempuan tadi, kalau dia punya kakak. Atau kalau dia nggak punya kakak, misalkan dia punya bibinya biasanya dalam pernikahannya maharnya berapa, 20 gram emas misalkan. Jadi orang tuanya menikahkan dia juga dengan mahar yang sama. Itu mahar misil. Boleh. Kalau minta kurang boleh itu. Kan maksudnya nggak ada kakak dia, bibinya dulu waktu masih kaya. 20 gram. Sekarang Standar. ini calon yang ini mantunya udah kere dikit. Nah, nggak boleh, harus standar lah. Standar. Sama. Karena ini masalahnya tanpa izin. Kalau udah minta izin, kalau dia rela mah 1 cincin besi juga boleh maharnya kan. Ini ceritanya kan nggak minta izin. Kan agama juga mempertimbangkan hak si putri tadi ya. Itu yang kedua. Yang syarat. Pertama, nggak ada permusuhan antara bapak dan anak, ada kakek dan cucu. Kemudian dinikahkan dengan yang sederajat. Kemudian dinikahkan dengan mas kawin yang standar. Kemudian wa alla yakuna zauju mu'siran bil mahri. Disyaratkan lagi bahwa tidak adalah calon suami itu miskin dengan mahar. Mahar standar tapi nggak kuat bayar. Nah, disyaratkan tidak miskin dengan mahar, sanggup membayar mahar. Nah, jangan utang setahun kemudian baru bayar. Kau je. Tambah lagi. Wa alla yuzawwijaha biman tadarraru bi mu'asyaratihi ka'ama wa syaikhin haramin. Dan bahwa tidak menikahkan ia akan putrinya tadi dengan orang yang mudaratlah oleh bergaul dengan orang itu. Jangan dinikahkan dengan calon suami yang membuat kehidupan putrinya jadi mudarat. Contohnya di sini seperti A'ma, dinikahkan dengan calon suami yang tunanetra. Nah, kan? Atau dengan Syekhun Haramun, Syekhin Haramin, seorang kakek-kakek. Putri masih kecil, katakanlah udah balik lah. 17 tahun dinikahkan sama 65. Enggak kayak
Lanjut. Ya. Wa yustahabu fi wilayatil ijbari ayyasta'dzinal waliyul bikra fit fi zawaji taqdiran laha wa tatyiban liqalbiha. Disunnahkan dalam masalah wali ijbar tadi untuk meminta izin oleh si wali kepada si perawan dalam pernikahan, takdiran laha untuk menghargainya, wa tatyiban liqalbiha untuk membuat hatinya senang. Nah, itu tetap sunnah kan? Boleh memang orang tua dan kakek tadi menikahkan tanpa izin, namun tetap dianjurkan untuk minta izin supaya hatinya anaknya lebih berbunga-bunga senang. 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena dalil yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la tunkahul ayyumu hatta tusta'mara wa la tunkahul bikru hatta tusta'zana. Tidak dinikahkan akan perawan hingga di tustamar, hingga dia yang meminta untuk dinikahkan. Wala tungkahul bikru hatta tusta'zana, dan tidak boleh dinikahkan akan si perawan hingga diminta izin. Dalam hadis seolah-olah larangan, tapi para ulama memahaminya sunnah saja. Nah, inilah tugas mujtahid. Kalau kita pahami kita ini larangan, enggak boleh menikahkan anak perawan kecuali harus minta izin. Kalau paham kita begitu. Tapi para ulama memahaminya bahwa minta izin kepada si perawan tadi hukumnya sunnah. Begitu. Qalu ya Rasulullah. Nah, jadi para sahabat yang mendengar ucapan Nabi itu bertanya, wahai Rasulullah, wa kaifa iznuha? Bagaimana cara minta izin kepada si perawan? Nabi menjawab, antas kuta. Jadi dia diam. Perawan itu diam. Ini perawan zaman dulu. Kalau minta izin, mau nggak nikah dengan abang ono Ya. Diam dia, malu-malu gitu. Nah, itu tanda izin. Wal hadisani mahmulani alan nadabi fi haqqil bikir. Jadi kedua hadis tadi itu para ulama memahaminya sunnah hukumnya minta izin. Wali annaha tastahi an ta'zana li abiha bin nutqi faju'ila sumatuha iznan. Karena perawan biasanya malu untuk mengucapkan izin kepada orang tuanya, maka diamnya dianggap jadi izin. Tapi sekarang ya nggak tahu juga ya, mungkin ada juga yang masih malu-malu kan, ada juga yang minta dinikahkan. Banyak. Anak buat ganti. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, janda artinya gimana? Orang yang belum pernah menikah. Ya. Bukan. Janda orang yang sudah pernah menikah kemudian pernikahannya gagal. Ya. Itu janda. Janda. Nah, kan? Kalau dalam bab nikah bukan begitu. Arti janda di sini orang yang hilang keperawanannya, baik dalam nikah yang halal, dalam wati'i yang halal atau dalam wati'i yang haram. Nah, ya. Itu namanya janda. Jadi ada janda yang belum pernah menikah. Banyak kalau begitu. Iya, itu terserah masalah banyak nggak banyak kan. Kita belum bikin sensus kan. Jadi begitu dalam kajian. Tahu hanya banyak. Padahal nggak cuma nikah, kan ini janda. Hana, yang dari tinggal tu dah le. Di mana raya ke hana Janda aja kali nikah awal. Nyonya hana menikah janda. Di mana raya? Nikah diri dua, nggak tahu. Orang perempuan. Jadi kalau dalam kamus, tahu dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, janda mungkin seorang perempuan yang sudah pernah menikah kemudian terjadi perceraian. Ya. Itu namanya janda. Seorang perempuan yang menikah kemudian disetubuhi oleh suaminya kemudian dia berpisah. Itu janda kan? Tapi dalam kajian bab nikah bukan begitu. Jadi janda itu seorang perempuan yang hilang keperawanannya baik dengan hubungan intim yang halal atau dengan yang haram. Nyantik. Ya, kubah itu benar lah.
Anjir tak ada begah nah yang belum nikah umpaman. Mama. Kan kena tanya nama benda. Yang pertama jadi wali tadi dibagi dua, ada wali ijbar, ada wali ikhtiar. Ya. Sekarang wali ikhtiar. Oh, mau itu harga tu. Wadas butu likulil auliya illadzi marra dzikruhum ala tartibi fi dzalik. Wali ikhtiar maksudnya seorang wali yang baru boleh menikahkan yang diwalikannya harus minta izin, ya kan? Atau permintaan. Sebut ianya wilayah ikhtiar tadi likulil auliya illadzi bagi setiap wali-wali yang telah lalulah oleh sebut mereka secara tertib. Apa yang tanya lah wali-wali nikah so dan ingat so wali nikah Ayah. Yang pertama kakak, ayah, kakek. Habis itu turun lagi ke abang. Kanan. Aman apa? Kanan nggak boleh. Paman habis abang paman. kemudian baru anak paman. Baru anak paman. Ya. Yang berapa di Wa yaku wa takunu wilayatul ikhtiyari fi tazwijil mar'atil balighati saibillati zalat bikaratuha biwaqti halalin aw haramin yaqatru. Ya. Nah, dan adalah wilayah ikhtiar itu berlaku pada menikahkan seorang perempuan yang sudah balik lagi janda, saib janda allati zalat bikaratuha yang hilanglah keperawanannya biwaqti halalin dengan watak yang halal atau watak yang haram. Jadi berlaku wali ikhtiar itu pada menikahkan seorang janda. Wa yushtaratu fi tazwijiha idnuha wa ridhaha, dan disyaratkan dalam menikahkan si janda tadi perlu kepada izinnya dan ridhonya. Enggak boleh dinikahkan tanpa izin dan ridha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi as-saibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan sabda Nabi lagi wala tungkahul ayyumu hatta tustamar, tidak boleh dinikahkan akan janda hingga ditanyakan urusannya atau dimusyawarahkan. Apa izinnya cukup dengan diam? Nah, kan? Apa izinnya cukup dengan diam seperti perawan tadi? Wala budda min akhdhi ra'yiha sarahatan bin nutqi. Tidak boleh tidak dari mengambil pendapatnya si janda tadi sarahatan secara terang bin nutqi dengan ucapan. Harus jelas dari mulutnya. Boleh enggak kamu saya nikahkan dengan si fulan misalkan? Enggak? Boleh. Menyayang hanya contoh. Maksudnya je tidak orang Minang kawin yang roy pilih gagal. Di saat ini menikah yang kedua, dia pertama le bapak karena hai tijik tu iya takut kejadian lagi awal lah. Dia macam lah. Anjir. Tak itu adalah terserah Pak Ron. Saya gagal Pak Ron, gagal. Yang paling buruk kan. Nah. Kenapa dia harus minta izin secara terang melalui ucapan? Li'annaha arafat maksudan nikah. Karena dia udah paham tujuan nikah. Orang udah pernah menikah kan? Atau kalaupun belum pernah menikah udah pernah melakukan yang aneh-aneh misalkan. Jadi fala tujbar, maka dia tidak boleh dipaksa. Nah, karena dia tahu tujuan nikah, dia tidak boleh dipaksa. Wa asyaratir rajul, karena dia sudah pernah bergaul dengan laki-laki. Wa marasati zawaj, sudah pernah merasakan pernikahan. Fala tastahi minat tasrih bih, maka dia tidak akan malu untuk menjelaskan tentang hal itu. Ini banyak-banyak lah, tapi sanggup bagi sih aja deh. Bila dinikahkan juga enggak minta izin. Bila walinya tadi menikahkan enggak minta izin.
Ya. bagi si janda. Ah, kalau dia ridho, sah nikahnya. Tapi kalau dia nggak ridho, nikahnya batal. Bisa dua pilihan. Fa in zawajaha bi ghairi ridhaha wa kanat karihatan fanikahuha mardudun. Bila walinya menikahkan si janda tadi tanpa izinnya dan dia benci, nikahnya batal. Bila nggak benci, kita pahami nikahnya sah. Sabo beritik. Tangguh. Karena ada kejadian di negara itu. Hujan berhenti dulu.